Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan memasuki bulan Rajab. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Subhanallah, tidak terasa ya, wabah sudah hampir 1 tahun. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir sebagai khatib berwasiat kepada diri pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Karena Allah juga memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Artinya apa? Apabila kita saat ini sebagai seorang yang beriman, maka kita pun wajib merawat keimanan kita agar kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya 4 sahabat. Sahabat ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keempat-empatnya ini adalah orang yang sangat istimewa, karena Allah memberikan kesempatan bisa berjumpa dengan Nabi, bisa belajar agama dengan Nabi, bisa berinteraksi langsung dengan Nabi. Dan beliau-beliau inilah yang membantu daripada perjuangan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mensyiarkan agama Islam. Kalau kita bahas keempat-empatnya tentunya tidak akan cukup waktunya. Tapi pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar singkat mengenai kepribadian Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini mendapatkan julukan Dzunurrain, orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan ini salah satu sahabat Nabi yang menikahi daripada anak Nabi.
Yang pertama, Ummu Kulsum dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian meninggal dunia. Kemudian Nabi punya anak namanya Ruqayyah, dinikahi juga Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga beliau mendapatkan julukan orang yang memiliki dua cahaya, karena Sayyidina Utsman bin Affan ini menikahi dua anak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai menikahkan anaknya, kemudian anak Nabi meninggal dunia, sampai dinikahkan lagi kepada anak Nabi. Artinya apa? Nabi benar-benar menaruh hati kepada Sayyidina Utsman bin Affan ini. Ibarat kata kita, ya, punya anak perempuan, kita nikahkan kepada seseorang, ternyata anak kita meninggal dunia, dan kita memiliki anak lagi, perawan lagi, dan kita nikahkan lagi. Berarti apa? Kita memiliki rasa cinta, rasa sayang, rasa kagum kepada laki-laki tadi. Begitu juga dengan Sayyidina Utsman bin Affan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat yang karakternya, akhlaknya, kepribadiannya, kebiasaannya seperti Nabi adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, beliau adalah salah satu orang terkaya di kota Makkah zaman dulu. Beliau lahir dari keluarga bangsawan, sehingga di saat beliau masuk Islam ini sangat membantu sekali dan memberikan kontribusi yang begitu besar kepada Islam. Suatu ketika, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat umat Islam akan menyelenggarakan perang, namanya perang Tabuk. Pada saat itu kurang lebih umat Islam berjumlah 30.000 pasukan, dan orang Romawi itu berjumlah 200.000. Maka pada saat itu umat Islam sedang dilanda peceklik, sedang dilanda gagal panen dan lain sebagainya, kering kerontang. Maka pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman, memberikan woro-woro. Wahai siapa di antara kalian, wahai para sahabat yang ingin memberikan kontribusi kepada Islam, kita sebentar lagi akan melaksanakan peperangan yang begitu dahsyat. Maka saat ini umat Islam sangat membutuhkan bantuan berupa materi. Maka subhanallah, pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan mengangkat tangannya, "Ya Rasulullah, aku ya Rasul, salah satu orang yang akan memberikan sebagian daripada hartaku untuk kepentingan umat Islam." Maka pada saat itulah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyedekahkan 300 ekor onta. Subhanallah. Sedekah Sayyidina Utsman bin Affan 300 ekor onta pada saat itu. Dan kalau satu onta kita beri harga misalnya 20 juta rupiah, berarti sedekah Sayyidina Utsman bin Affan pada saat itu adalah 6 miliar rupiah. Hadirin, subhanallah. Orang kaya Indonesia kalah dengan sedekah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan tidak sampai di situ, Sayyidina Utsman bin Affan menambah lagi sedekahnya dengan mengeluarkan hartanya, mengambil daripada tabungannya yang kurang lebih pada saat itu adalah 1000 dinar emas. Dan kalau kita kalkulasikan ke rupiah, 1 dinar emas itu nilainya adalah 3.600.000 rupiah. Maka kalau kita kalikan 1000, kita jumlah, maka ditambah 3,6 miliar rupiah. Jadi total semuanya sedekah Sayyidina Utsman bin Affan adalah 9,6 miliar rupiah di saat perang Tabuk saja. Dan dalam kisah lain dikatakan di saat umat Islam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, umat Islam pada saat itu biasa hidup di kota Makkah, berlimpah air Zam-Zam,
Maka di saat umat Islam, Nabi dan para sahabatnya diboikot oleh orang kafir Quraisy, maka Nabi pun berpindah ke kota Madinah. Dan pada saat itu kota Madinah tidak ada air sedikit pun. Ada salah satu sumur, akan tetapi sumur ini dikuasai atau ownernya adalah orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini sangat pelit sekali mengkomersilkan sumurnya, sehingga menjual kepada umat Islam dengan harga yang paling mahal, dan sehingga umat Islam pun kekurangan air. Maka pada saat itulah Sayyidina Utsman bin Affan dipanggil oleh Nabi, "Wahai Utsman, lobi itu sumur, bagaimana sumur itu bisa menjadi milik umat Islam, dan barang siapa yang bisa menyedekahkan airnya maka dia insya Allah akan masuk ke dalam surga." Maka singkat cerita, saudaraku yang dimuliakan Allah, Sayyidina Utsman bin Affan melobi, karena Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah orang yang pandai berbisnis, entrepreneur, businessman. Akhirnya apa? Dilobi oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan akhirnya singkat cerita sumur tadi pun dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan umat Islam pun digratiskan mengambil airnya. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Dulu di sekitar sumur ada pohon kurma, ya, ada kebun yang dulu tidak pernah berbuah di saat dimiliki oleh orang Yahudi, tapi subhanallah, di saat sumur tadi asetnya diambil alih, dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan, maka subhanallah kurma-kurma yang ada di sekelilingnya itu berbuah dengan buah yang sangat lebat sekali. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita pergi ke kota Madinah, kita akan menemukan namanya Bi'rur Rummah, sumur umat. Itu adalah milik daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan tidak sampai di situ, Sayyidina Utsman bin Affan di saat beliau menjadi seorang khalifah, beliaulah yang menginisiatori, yang punya ide untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Jadi yang membukukan Quran itu, yang memiliki ide adalah Sayyidina Utsman bin Affan di saat beliau menjadi khalifah. Maka pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan menyuruh kepada para sahabat mengumpulkan mushaf-mushaf yang ada di Jazirah Arab. Salah satunya adalah mushaf yang dimiliki Hafsah istri Nabi. Maka dikumpulkan. Begitu dikumpulkan, orang-orang yang hafal Quran juga dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian mushaf-mushaf tadi dikumpulkan, kemudian dibukukan. Menjadilah mushaf yang sampai saat ini kita baca. Subhanallah. Artinya setiap bacaan yang kita baca, ini Sayyidina Utsman bin Affan pun mendapatkan pahalanya. Subhanallah, jasa Sayyidina Utsman bin Affan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah yang bisa kita petik? Yang pertama, umat Islam harus belajar, selain sukses secara ritual, giat beragama, giat sholat, membayar zakat, haji dan lain sebagainya, umat Islam juga dianjurkan untuk sukses secara finansial. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar, seorang pebisnis, seorang dai juga. Jadi subhanallah, kita semua umat Islam memiliki kewajiban untuk meniru Sayyidina Utsman bin Affan. Belajar usaha, buka bisnis, buka warung, buka toko, bangun properti, beli kebun, apalagi bangun kos-kosan, bangun kontrakan. Yang untuk apa? Hasilnya adalah untuk kepentingan umat Islam. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 Allah mengatakan, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah." Barang siapa yang memberikan penghidupan kepada satu orang, maka seolah-olah dia menghidupi manusia seluruhnya. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu di saat saya kuliah di perguruan tinggi ilmu Al-Quran,
Saya punya guru, dosen, beliau hafal Quran, namanya Kiai Haji Pangadilan Daulay. Beliau mengatakan, kalian ini mencari pekerjaan hukumnya makruh, pengangguran hukumnya haram, dan menciptakan lapangan pekerjaan hukumnya wajib. Dan hal ini pun sampai saat ini saya pribadi memegangnya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang merintis namanya bisnis properti, yang kami beri namanya Multazam Property, konsultan jual beli properti, area DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya. Ada di daerah Cipete, Pondok Indah, Kemang, Lebak Bulus, Cilandak, kemudian Kebayoran Baru dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di bawah saya kurang lebih ada 20 orang yang mereka sudah belajar bisnis properti dari mulai nol sampai mereka pun meningkat dari tangga 1 ke tangga 2 dan lain sebagainya. Bergerak di bidang properti, jual beli rumah, bangun dan lain sebagainya, dan sebagian keuntungannya kita alokasikan untuk membangun pesantren. Kita membantu anak-anak yang sedang menghafal Quran untuk membeli Qurannya. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kekayaan itu tidak diharamkan, bahkan dianjurkan. Tetapi yang diharamkan adalah dengan kita berfoya-foya dan dengan kita menyombongkan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita teladani Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau selain sebagai dai, selain sebagai ustadz, selain sebagai pendakwah, beliau juga seorang entrepreneur. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di dunia internet, kita cek rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan itu masih ada sampai saat ini. Dan hasil daripada omsetnya, kebunnya, asetnya itu dipergunakan untuk dakwah Islamiyah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid tidak hanya membicarakan masalah ibadah, tetapi masjid juga harus membicarakan masalah finansial. Karena naudzubillah min dzalik, di masa pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencaharian, yang kehilangan pekerjaan, bahkan putus sekolah, bahkan tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Maka ini adalah kewajiban kita, dan setiap kita wajib menolong saudara-saudara kita. Kalau saudara kita memiliki bisnis, maka kita pun bagaimana bisa menolongnya. Misalnya bisnis kuliner, bisnis pakaian. Kalau saudara muslim kita punya bisnis itu, maka kita pun memiliki kewajiban untuk memprioritaskan order, pesan, beli di tempat mereka. Kenapa? Kalau saudara muslim kita sukses, mereka kaya raya, mereka akan membayar zakat, mereka akan bersedekah, mereka akan menyumbang masjid. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau saudara-saudara kita yang non muslim, maka naudzubillah min dzalik, mereka tidak akan membayar zakat dan mereka pun tidak akan bersedekah. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisnis adalah ajaran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan tolong menolong adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong di dalam keburukan. Dan kalau kita bisnis, hasilnya kita alokasikan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk menolong orang yang susah, untuk membuka lapangan pekerjaan, berarti kita sedang mengamalkan ayat Allah, man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang memberikan satu kebaikan kepada Allah, Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan di dalam ayat lain Allah mengatakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, membangun masjid, membangun pesantren, menyantuni anak yatim piatu, mereka seperti orang yang sedang menanam satu biji dan masing-masing biji akan tumbuh menjadi 7.
dan masing-masing 7 akan berbuah menjadi 100. Subhanallah. Jadi kalau kita sedekah 1 di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa meneladani daripada akhlak mulia Sayyidina Utsman bin Affan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada jasmani dan rohani kami ya Allah. Panjangkan usia kami dalam taat kepadamu ya Allah. Kabulkanlah semua cita-cita kami ya Allah. Sampaikanlah semua hajat-hajat kami dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah kekayaan dunia dan akhirat kepada kami ya Allah, untuk bekal ibadah kepadamu, untuk menolong agamamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.